Proses penerapan atau pembuatan tanggul Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara masih berjalan hingga kini. Setidaknya 9 alat berat beroperasi pada sisi timur dan sisi barat waduk. Dan di sepanjang pinggir waduk telah terpasang batang beton sepanjang 1 km untuk mencegah air meluap ke jalan maupun ke pemukiman warga. Namun ada beberapa kendala dalam penerapan Waduk Pluit. Sedimen lumpur kerap menghambat proses penerapan. Sedimen ini menjadikan proses penerapan memakan waktu lebih lama karena kerap membuat batang beton bergeser pada sedimen yang lembek atau menjadi sulit ditancapkan pada sedimen lumpur yang keras. Meski demikian, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan berkomitmen proses turap Waduk Pluit akan rampung Desember 2016. Kebersihan kali dan waduk menjadi penting, mengingat waduk merupakan salah satu item penting untuk menampung air. Dan dalam hal perkotaan, kebersihan kali dan waduk sangat berkaitan dengan antisipasi banjir. Dan tentu saja sekaligus dapat meningkatkan estetika kota. Waduk Pluit itu ya kalau menurut saya sih bagus sih lah ya. Ya jadi kan untuk penyerapan air juga itu. Terus istilahnya apa? Biar ya air cepet inilah nggak banjir lah di lingkungan kita kan gitu. Bagus bersih gitu. Jadi mengurangi banjir gitu ya. Pemandangan juga nyaman lah gitu. Apalagi cuaca di pagi hari itu cukup enak bersih gitu. Biasanya banjir nggak di sini kalau misalnya? Kemarin enggak. Ya lebih baik lagi lah, kita harap begitu aja. Jangan sampai nanti udah itu nanti yang nggak diurus lagi kan, nanti kan jadi sayang lagi mau basir ya. Karena udah baik, saya kira kelanjutannya ya biar diurus terus. Waduk Pluit hanyalah satu dari sekian banyak kali dan waduk yang mulai berbenah di Jakarta. Beberapa perairan seperti Kali Daan Mogot maupun Waduk Grogol sudah menunjukkan wajah yang bersahabat. Tidak lagi terlihat tumpukan sampah yang menggunung di lokasi tersebut. Dan setelah masalah gunungan sampah serta sedimen tersebut terselesaikan, warga dapat menikmati kota yang ramah, bebas bau tak sedap. Bahkan bukan tak mungkin, ke depan transportasi air melalui sungai dapat terrealisasi di Jakarta. Pemirsa Lunch Talk kali ini kita akan membahas mengenai topik wajah baru Kali Ibu Kota. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber pengamat tata kota Nirwono Yoga. Mas Yoga, selamat siang. Selamat siang Mas Enggan, Mbak Ferry. Dan juga nanti kita akan langsung tersambung dengan Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, yaitu Pak Teguh Hendrawan. Pak Teguh, selamat siang. Siang Mas, cuma suaranya jauh ya. Oke Pak, sambil diperbaiki komunikasinya mungkin saya akan coba langsung tanyakan kepada Pak Teguh. Pak Teguh, kalau kita bicara mengenai wajah baru Kali Ibu Kota Jakarta, apakah Pak Teguh bisa memastikan sekarang semua kali di DKI Jakarta ini sudah berwajah baru, sudah lebih bersih, dan kemudian apakah kali-kali tersebut tidak hanya berwajah baru, tapi kemudian apakah sudah betul-betul bisa berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan banjir, Pak Teguh? Ya, jadi 13 sungai yang mengalir di DKI Jakarta ini semua dalam proses program normalisasi, ya kan? Tentunya program normalisasi ini dilakukan oleh Dinas Tata Air DKI Jakarta. Beberapa stakeholder juga terlibat di dalamnya, baik itu menyangkut masalah penataan kawasan, termasuk juga pembangunan infrastruktur. Ini semua sedang berjalan. Oke. Nah, kalau sekarang lagi musim hujan, Pak Teguh, nah ini apakah bisa diklaim begitu bahwa kali-kali ini sekarang sudah lebih berfungsi untuk mengendali banjir, lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak? Oh iya, pastinya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya mempertanyakan kualitasnya, silakan kembali kepada masyarakat. Yang jelas perubahan ini signifikan sekali ya, terkait dengan penataan kawasan khususnya di kali sungai kita gitu loh. Manfaatnya udah bisa terasa lah terhadap masyarakat semuanya. Nah ini program ini terus kita kerjakan, ya kan? Alat-alat berat kita semua turun, kemudian satgas kita penanganan menyangkut masalah itu pengurasan, pengerukan, perbaikan infrastruktur kita terus jalan.
Karena kita ketahui Pak, untuk tahun 2017 ini di awal tahun puncak musim hujan akan segera tiba. Pak Teguh, untuk puncak musim hujan sendiri diprediksi akan terjadi sekitar Januari hingga Februari 2017. Artinya dengan segala upaya pembenahan kali, apakah kemudian fungsinya memang sudah optimal untuk menghadapi banjir? Ya, jadi kita ya, kalau prediksi-prediksi ini kan setiap tahun, bahkan dari mulai tahun kemarin itu sudah diprediksi ya kan. Dari mulai hujan besar, kemudian La Nina, sekarang ini ada prediksi dari BMKG yang namanya hujan ekstrim. Walaupun hitungannya 3 jam, tapi curah hujannya demikian lebat. Yang jelas, terlepas dari berbagai prediksi, kami di Dinas Tata Air tetap mengoptimalkan kerja keras kita terhadap penanganan drainase, saluran, baik itu skala mikro maupun skala makro. Nah, ini teman-teman kita di lapangan semua sekarang bekerja. Pengembalian memfungsikan KAGI, bernormalisasi termasuk merefungsi saluran-saluran kita semua. Baik, Pak Teguh, tidak hanya kali, tapi apakah juga normalisasi waduk ini juga dilakukan optimal? Oh iya, jadi waduk-waduk kita yang merupakan aset berharga, di kita perlu dicatat sampai per akhir Oktober 2016 ini tercatat ada 105 waduk yang tersebar di 5 wilayah kota. Nah ini yang memang jujur ini belum dimaksimalkan peranannya. Makanya di 2016 ini kita juga sudah melakukan penyerahan alat-alat berat kita ke lokasi untuk memaksimalkan. Karena waduk ini kan perlu dikeruk juga, perlu dirawat juga, kemudian juga perlu difungsikan. Bahkan kita ke depan nanti sebagai water treatment plan tidak hanya menampung hujan pada saat musim hujan, membagi hujan juga membagi air pada saat musim kemarau, bahkan kita nanti mau bikin yang namanya program water treatment plan itu sebagai air bersih. Oke. Gitu loh. Waduk Pluit itu salah satu yang belum maksimal tuh Pak Teguh ya? Waduk Pluit itu sekarang ini jauh lebih baik ya dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Kan memang kebetulan penanganan khusus di Waduk Pluit ini sekarang ini memang penanganannya oleh Dinas Kebersihan. Nah kami di Waduk Pluit ini melakukan program normalisasi dalam arti perbaikan turap-turap batu kali yang ada di sekitar Waduk Pluit. Karena perlu diketahui juga Waduk Pluit ini memang belum maksimal dalam artian masih juga banyak penghuni-penghuni bangunan-bangunan liar nih yang memang juga perlu disegera untuk ditertibkan, untuk direlokasi di rumah susun. Ya permasalahannya kan memang belum berjalan maksimal karena ketersediaan rumah susun itu yang masih terbatas. Baik, Pak Teguh, kita akan kembali dulu ke studio berbincang bersama Mas Yoga. Mas Yoga, kalau misalnya kita lihat tadi dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi kali, selain dari mungkin fungsi ataupun dari segi estetika, salah satu yang menjadi harapan memang bisa mengendalikan banjir di Jakarta. Tanggapannya? Ya, secara umum memang ada hal yang perlu kita apresiasi ya terhadap Pemprov DKI. Hampir berbagai SKPD melakukan tugas dengan cukup bagus ya. Nah, kalau dari materi yang kami terima dalam penyusunan RPJMD DKI 2017-2012 ya, salah satu yang menarik sebenarnya adalah upaya pengendalian banjir ini memang ada beberapa catatan yang menurut saya juga nanti bisa dijelaskan oleh Pak Teguh ya. Yang pertama tadi soal saluran drainase ya. Saluran drainase kita ini secara umum data yang kami terima memang yang berfungsi itu baru 33%. Baik itu saluran mikro, meso maupun makro. Nah, kendala utamanya adalah sebagian besar saluran drainase kita ini tidak terhubung dengan baik. Jadi banyak yang terputus, ketutup, dan kemudian isinya kalau nggak sampah, lumpur, bahkan juga kabel utilitas yang malang melintang. Nah ini mengakibatkan hanya 33% yang berfungsi optimal. Berarti kan masih punya PR 67%. Ini juga yang kalau warga merasakan terutama di saat-saat hujan yang tadi dikatakan dalam waktu singkat, kemudian cukupnya ekstrim tadi, banyak sekali genangan-genangan di jalan. Itu lebih karena faktor saluran drainase kita yang belum berfungsi optimal. Itu PR pertama sebenarnya. Artinya kalau 67% ini kan juga cukup besar untuk Jakarta, apalagi kalau dibagi dalam waktu 5 tahun.
ini juga terkendala karena sampai dengan sekarang kita belum memiliki rencana induk saluran drainase. Harusnya kita punya rencana induk saluran drainase seluruh Jakarta, sehingga kita tahu mana yang perlu diperbaiki dulu, kemudian mana yang sudah bagus. Jadi secara teknis kan kita bisa mengukur indikator keberhasilannya. Ini PR pertama. PR kedua adalah tadi revitalisasi waduk dan situ. Kalau dikatakan oleh Pak Teguh tadi ada 105, ini sebenarnya menurut saya ini anugerah kalau ini dioptimalkan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di lapangan memang tahapnya baru Waduk Pluit dan Waduk Riario sebenarnya yang sudah dalam proses revitalisasi. Itu pun dalam catatan masih belum selesai ya. Contohnya seperti Waduk Pluit itu di lapangan masih ada sekitar 7.000 KK yang belum dipindahkan. Artinya bagian barat ini belum tuntas untuk ditata kalau belum ada relokasi penataan Waduk Pluitnya tadi. Waduk Riario itu terhenti sudah hampir 1,5 tahun ini dan itu baru 25%. Jadi masih ada PR lagi yang perlu dipercepat ya untuk penataan Waduk Pluitnya. Jadi kalau Waduk Riario karena dari 25 hektar luas dari Waduk Riario itu baru sekitar tidak lebih dari 5 sampai dengan 7 hektar ya yang sudah ditata. Pembangunan waduk ini menjadi vital untuk pengendalian banjir karena ini untuk meningkatkan jumlah daya tampung air sendiri di ibu kota ya. Jadi konsepnya yang menurut saya harus dirubah adalah sekarang ini bukan kalau waktu hujan ya, bagaimana membuang air secepat-cepatnya ke laut sehingga fungsi saluran air, sungai dan juga kanal maupun sodetan tujuan utamanya kan membuang air secepatnya. Nah, padahal ini yang harusnya kita rubah konsepnya, yang kita sebut namanya ekodrainase. Nah, kalau ekodrainase ini justru terbalik, bagaimana kita menampung air sebanyak-banyaknya untuk diserapkan sebesar-besarnya ke dalam tanah. Oleh karena itu peranan dari waduk sama situ itu penting, karena dia bertugas sebagai daerah tangkapan air tadi. Baik, Mas Yoga, kita tahan dulu diskusi kita, nanti kita akan juga kembali kepada Pak Teguh Hendrawan di ujung telepon. Kita jeda dulu, pemirsa One Stop akan segera kembali. Pemirsa, dialog di Lunch Talk kembali kami lanjutkan. Kembali kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Bapak Teguh Hendrawan. Pak Teguh, ini mengenai pembebasan lahan akan menjadi sebuah cerita klasik yang akan selalu kemudian dihadapi. Ini artinya ke depannya akan seperti apa siasatnya? Apakah kemudian akan menggandeng pengembang untuk memang mempercepat pembebasan lahan atau bagaimana? Sebenarnya kita kan tadi disampaikan bahwa kita punya aset yang namanya waduk situ embung tadi. Proses normalisasi Kali Ciliwung kita ambil 3 tahun itu pencapaiannya saja baru 40%. Nah, alternatif lain yang ingin kami kembangkan di Dinas Tata Air memaksimalkan waduk situ embung tadi sebagai daerah resapan air ketika hujan, kemudian ketika kemarau kita bisa bagikan. Karena proses ini juga melakukan salah satu aset yang bisa kita kembangkan sebagai alternatif lain. Aset ini benar-benar istilahnya sudah menjadi hak kita. Cuman memang selama ini belum dimaksimalkan sehingga itu ditelantarkan. Bahkan aset-aset itu juga belum dilakukan pengurukan. Nah, ini yang mau kita kerjakan semuanya. Kita sebut dengan penataan kawasan waduk situ embung yang kita kerjakan. Tadi kalau disampaikan tadi Mas Yoga katakanlah waduk yang baru berfungsi Pluit dengan Riario, sebenarnya enggak. Kita punya yang namanya Waduk Brigif di Jakarta Selatan. Itu merupakan hulunya dari Kali Kerukut. Sekarang dalam proses penggarapan oleh kita. Ya kan? Kemudian kita ada yang namanya Kali Cipinang di kawasan timur. Kita sekarang lagi kejar yang namanya Waduk Cimanggis, itu luasnya bisa mencapai 5 hektar, sekarang lagi kita kerjakan. Termasuk juga di utara ada yang namanya Waduk Warat Marunda, 56 hektar kita punya. Nah, ini waduk-waduk yang tadi saya sampaikan di selatan, Brigif, kemudian Rawapinyak, Jagakarsa, di timur ada yang namanya Waduk Pondok Ranggon, itu pun ada sampai hampir 30 hektar. Ini yang sekarang kita kerjakan. Alternatif lain kalau kita melakukan pembebasan memang ceritanya panjang. Dibutuhkan tenaga, waktu, pikiran, belum dana yang besar. Karena untuk pembebasan lahan ini tidak hanya istilahnya masalah ketersiapan rumah susun, yang paling penting adalah dananya tersedia atau tidak. Baik. Saya kembali kepada Mas Yoga dulu. Mas Yoga, tapi kalau kita mencermati mengenai jumlah waduk, kali, dan juga embung, itu sebetulnya pemerintah provinsi ini sudah cukup ya secara jumlah. Cuma tinggal mengoptimalkan aja ya. Kalau itu sudah terjadi,
beres nih urusan? Ya sebenarnya ini kan sejak awal ya, sebenarnya Jakarta itu kan mendapat anugerah sebenarnya kan, kalau kita bicara soal ketersediaan air ya, dengan 13 sungai, apalagi dari 105 waduk situ embung ini sebenarnya anugerah kalau ini dikelola dengan baik sebenarnya. Nah oleh karena itu tentu tadi saya sepakat dengan Dinas Tata Air ya, dengan Pak Teguh, bahwa sekarang mindsetnya yang harus kita rubah. Mindset kita rubah itu begini maksudnya, seluruh saluran air, sungai itu harusnya terhubung dengan waduk situ terdekat. Tujuan utamanya adalah semua air yang mengalir di saluran air dan juga sungai itu ditampung ke waduk situ embung terdekat supaya kita punya kebutuhan air pada saat musim kemarau. Nah, itu yang pertama yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, tentu ini perlu sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakat akan terdampak langsung. Contoh tadi kalau kita bicara saluran air dan sungai, ini kan masyarakatnya yang akan terkena semua, itu kan, dari mulai dari penertiban dan relokasi dan seterusnya. Nah sekarang masyarakat perlu mendapatkan gambaran bahwa kalau Anda ikut dalam program ini, maka kita punya impian bersama dalam waktu 5 tahun Jakarta akan berkurang banjirnya gitu. Paling tidak ada sesuatu pencapaian yang bisa kita kerjakan. Juga tapi kan kalau bicara mengenai masyarakat begitu, tadi Pak Teguh bilang kadang-kadang ada orang membuat bangunan liar tapi kemudian itu menutup saluran air. Pada saat itu kemudian diselesaikan, di saat yang bersamaan masyarakat yang lain juga melakukan hal yang sama. Ini kan bukannya tutup lubang gali lubang gitu. Maksudnya ini nggak ada. Apakah ada upaya kemudian bisa dilakukan lebih terorganisir supaya betul-betul masyarakat paham bahwa mereka tuh nggak boleh gitu loh sembarangan menutup saluran air gitu. Sebenarnya ada 3 PR yang selama ini kita istilahnya harus lakukan lah. Yang pertama sebenarnya sosialisasi pada peraturan sebenarnya. Kalau kita bicara tadi bangunan di atas saluran air itu jelas-jelas sudah melanggar Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum di wilayah DKI. Artinya sudah ada sejak tahun 2007 itu minimal aturan-aturan. Nah, kenapa aturan-aturan tadi sering dilanggar? Karena tadi satu ya pengawasan di lapangan yang tidak tegas mamanya kan, karena untuk membangun sesuatu kan tidak dalam waktu singkat sebenarnya, dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Nah kenapa pada saat pembangunan tadi pihak pengawasan terutama dalam administrasi paling dekat adalah tingkat kelurahan mamanya tidak melakukan pengawasan gitu, karena kalau ini dibebankan kepada Dinas Tata Air ke seluruh Jakarta jelas berat, tidak mampu berat. Nah disinilah kemudian pembagian tugas satu. Kemudian kedua, kita punya Satpol PP yang menegakkan aturan ketertiban umum di wilayah DKI. Nah ini kan kalau dilakukan keliling daerah semuanya, hampir bisa dipastikan penertiban tadi bisa dilakukan secara bertahap. Oke. Baik, kita kembali ke Pak Teguh sebelum membahas mengenai sosialisasi tadi yang disebutkan oleh Mas Yoga. Ini mengenai konsepnya sendiri yang dimiliki oleh Pemprov. Ini antara hubungan antara kali, sungai, waduk dengan embung seperti apa? Tadi kan menurut Mas Yoga dikatakan lebih baik ini saling terkoneksi karena agar kita bisa memanfaatkan air pada saat musim panas tapi kemudian tidak banjir pada saat musim hujan. Ya, jadi yang seperti disampaikan ya, kita di dalam pembelian lahan waduk Situmbung itu sudah juga melakukan kajian-kajian terhadap sungai-sungai kali yang terkontek di dalamnya. Ya kan? Jadi terkait dengan masalah koneksitas itu jelas itu semua terhubung, tersistem. Nah hanya memang terkait dengan ini selama ini memang adanya pembiaran-pembiaran yang mengakibatkan masyarakat, sebenarnya sih saya yakin mereka tahu aturan. Sebenarnya mereka istilahnya sadar bahwa mereka itu melanggar. Hanya karena memang selama ini adanya pembiaran terhadap perkeliruan seperti itu, nah akhirnya mereka seperti kondisi sekarang ini. Nah makanya saya berharap kepada teman-teman yang kemarin adalah sekarang kita kembali kepada sisi awal. Dan ini perlu kita panjang. Di dalam mereka mendirikan bangunan, kita kan tahu adanya namanya garis padan bangunan jarak sekian meter dari bibir kali ataupun dari jalan. Kemudian sekarang yang di bibir kali paling tidak mereka harus punya jarak 20 meter. Tapi kenyataannya di lapangan, sekarang ini mereka udah berdiri dibangun di atas, kemudian mereka berdiri lagi di tengah. Nah ini yang harus kita kembalikan, hak-hak kali, hak-hak sungai untuk lebar trase bahasanya itu harus dikembalikan. Memang perlu proses yang panjang. Karena apa? Juga saya sampaikan di sini, yang namanya kali-kali sekarang ini bangunan itu sudah hampir sebagian memiliki sertifikat. Nah ini kan juga cerita yang bagaimana ya?
yang butuh pertanyaan besar tuh. Oke, baik. Seperti di Kali Krukut, sebentar saya cerita. Hasil inventarisasi itu terdapat 761 bidang ya. Ini baru hitungannya dari Kapten Tendean sampai dengan Kemang Raya. Ada 761, hampir 400 lebih mereka punya sertifikat. Oke. Baik. Ya baik Pak Teguh dan juga Mas Yoga, kita masih punya satu segmen terakhir untuk membahas mengenai wajah baru Kali Ibu Kota, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, Dialog kembali kami lanjutkan. Mas Yoga, ini kita sudah sampai di penghujung segmen. Kalau berbicara mengenai wajah baru Kali Ibu Kota, kalau bisa kita lihat dari negara-negara di luar, mungkin kita lihat Inggris, mereka bangga punya Sungai Thames. Di Prancis juga punya Sungai Rhine, dan juga di Australia juga di Melbourne ada Sungai Yara, seperti itu. Di Jakarta bahkan sebetulnya ada 13 sungai yang mengalir. Kalau ini bisa dioptimalkan, bisa menjadi kebanggaan tersendiri memiliki 13 sungai yang secara estetika baik dan fungsinya juga optimal. Tanggapan? Jadi sebenarnya kota-kota besar di dunia ya, yang tadi selain itu kan ada New York dengan Manhattan-nya gitu kan. Terbukti bahwa kota-kota besar di dunia yang peradabannya dan budayanya tinggi itu justru kota-kota yang menghargai sungai. Sungai itu sebagai wajah lanskap kotanya. Jadi kebanggaan tempat segala macam kegiatan di sana. Nah, bayangan saya 13 sungai ini harus kita rubah. Kalau tadinya dianggap sebagai salah satu penyebab banjir akibat luapan sungai, mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan kita bisa membayangkan 13 sungai tadi beralih menjadi wajah kotanya. Jadi bayangan kita tuh anak-anak bisa bermain di tepi sungai, naik sepeda, bahkan kalau di negeri bisa barbecue di tepi sungai. Itu akan merubah image kita semua terhadap sungai. Nah, impian besar terhadap bayangan sungai tadi itulah yang harusnya ditawarkan mulai dari nanti menjelang pilkada. Terus kemudian nanti tentunya kita berharap tadi kalau bicara Dinas Tata Air tidak hanya bicara soal sungai dalam konteks banjir, tapi bagaimana Dinas Tata Air dan juga teman-teman sekalian itu membayangkan yang kita bicarakan tadi itu sungai tadi menjadi wajah kota yang bagus. Tapi kalau udah keadaannya seperti sekarang nih, Mas Yoga ngeliat masyarakat yang kemudian tidak paham betul arti penting sungainya tersebut, masih bisa itu dilakukan? Sangat bisa. Nah, yang paling penting sebenarnya tadi ya, kita mempunyai semacam taruhlah rencana induk ya, kemudian dengan konsep gagasan-gagasan visual yang menarik ya, kemudian ini dijadikan sosialisasi ke masyarakat bahwa kalau Anda ikut berpartisipasi untuk mewujudkan ini tidak hanya soal banjir saja yang bebas, tapi kita akan mempunyai wajah baru kota. Nah, salah satu hal yang menarik umpamanya, contohnya nanti kita bicara sebagai contoh kasus umpamanya, salah satu kasus ada satu kampung umpamanya yang harus direlokasi. Nah, pada saat nanti penataan bantaran kalinya menjadi taman, warga yang pernah tinggal di situ bisa menaruhkan nama-namanya yang ada di taman tersebut. Nah, ini kan contoh untuk mengingatkan bahwa dulu kita pernah tinggal di situ, tapi sekarang sudah menjadi taman. Jadi ada semacam rasa mereka ikut memiliki dan juga ada semacam sumbangsih, kontribusi karena saya pindah ke lain tempat dan ini sekarang menjadi taman di mana saya ada jejak di situ, gitu kan? Itu memberikan suatu semangat yang luar biasa. Jadi pendekatannya menurut saya yang harus kita rubah. Baik Pak Teguh, artinya untuk tahun depan ini targetnya seperti apa dari Dinas Tata Air, tapi tadi juga menjadi garis bawah bagaimana mensosialisasikan bahwa sungai ini menjadi fungsi ataupun fungsi vital dan memiliki peran penting bagi masyarakat. Sebenarnya sih nggak usah nunggu tahun depan ya Mbak. Di 2016 ini kita sudah mulai bebenah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yoga. Boleh dicek kita sekarang di Kali Mukepat, Sungai Mukepat, ya kan? Kemudian juga di Angke, kemudian kita Waduk Sunter Utara, Sunter Selatan, kemudian program-program normalisasi Kali Grogol, Sekretaris, kawasan, Apuran, yang sekarang 5 wilayah semua bebenah. Nanti saya kasih gambaran drone kami yang sudah kami lakukan progres penataan kali sungai juga sebagai kawasan wisata. Bisa dilihat juga di Kali Gunung Sahari itu sekarang semua tercatat akan kita buat seperti itu. Makanya sekarang ini program normalisasi yang kita alokasikan 1,2 triliun untuk paket lelang konsolidasi terkait pembangunan itu sekarang semuanya berjalan. Bisa dilihat, makanya kalau berita satu nanti ada cerita mau live langsung di lapangan, monggo, ini pekerjaan yang Dinas Tata Air lakukan di lapangan. Kemarin dari
mana dari media lain sudah meliput itu, seperti di Kali Rawakerbo, di Cempaka Putih, pembangunannya bagus semuanya. Kita sipai bangunannya semua, termasuk pengerukan terhadap normalisasi, sehingga air itu bersih. Dan kita jaga untuk kebersihannya, ada dari Dinas Kebersihan yang namanya Unit Pengelola Kawasan Badan Air. Ini jalan semua. Bisa dicek ke lapangan. Jadi nggak harus nunggu tahun depan, kita udah mulai di 2016 ini. Oke, baik. Pak Teguh Hendrawan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat siang, dan mungkin terakhir saya kesempatan kepada Mas Yoga, mungkin apa nih mungkin imbauan kepada masyarakat, bagaimana kemudian mereka betul-betul bisa taat aturan begitu ya, mereka kalau membuat bangunan gitu mereka betul-betul harus paham. Itu tuh bagaimana mungkin imbauan terakhir? Ya, paling tidak ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat lah. Paling yang pertama tentu adalah ini kita harus berubah mindset kita secara umum ya. Kalau kita bicara soal sungai tadi, kita harus mau punya impian bersama untuk mengembalikan sungai sebagai wajah kota bersama. Jadi tidak mungkin hanya pihak pemerintah, tapi juga kesadaran itu ada di situ. Nah, kalau itu muncul, maka akan turunannya akan keluar. Contohnya, dia tidak akan menjadikan sungai sebagai halaman belakang, apalagi tempat membuang sampah dan sebagainya, karena dia menempatkan sungai sebagai wajah kota. Gitu. Satu. Kemudian yang kedua, sudah saatnya pemerintah melakukan sosialisasi tentang rencana besar mengubah wajah lanskap kali Jakarta seperti apa. Jadi impian ini harus dibangun bersama juga. Kalau impiannya hanya pihak pemerintah sementara masyarakat tidak diajak sejak awal, ini kan jadi seperti apa yang terjadi ini nanti resistensi dari warga. Tapi kalau impian ini impian besar bersama bahwa tidak mungkin ini berhasil tanpa partisipasi masyarakat, maka itu tidak akan berhasil. Nah, kalau itu berhasil, maka kita punya impian yang akan bagus juga. Nah, ketiga, membangun budaya sungai tadi. Nah, ini Mas Yoga kan mau pilkada nih. Kalau menurut Anda sudah ada terlihat belum dari visi misi dari pasangan Cagup ini yang mau menggulirkan sungai-sungai itu? Sayangnya dari 3 Cagup ya yang sudah mulai memamparkan visi misinya belum menyentuh persoalan mendasar dari sungai. Jadi sungai itu masih belum menjadi hal yang menarik ya bagi para Cagup untuk dijadikan semacam wajah kotanya baru gitu. Jadi padahal sungai ini memiliki peran yang sangat vital penting, ya, betul, sangat vital. Hampir semua kota itu ditentukan keberhasilan peradaban kotanya justru karena bagaimana dia memerlukan sungainya. Oke, kita harapkan dengan kerjasama dari semua stakeholder, tidak hanya di pemerintah, masyarakat juga diajak untuk berkontribusi sehingga memiliki rasa menjaga seperti itu. Kita harapkan nanti sungai-sungai di Jakarta menjadi wajah baru ibu kota. Baik, Mas Yoga, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk.